Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi filsafat pendidikan nasional Pancasila. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, konsep filsafat Pancasila. Yang kedua, implikasi pendidikan nasional sesuai Pancasila. Baiklah, Pancasila. Apa yang disebut dengan Pancasila itu? Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Untuk Pancasila itu sendiri adalah merupakan rumusan yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, maka Pancasila itu juga disebut sebagai dasar pendidikan nasional. Oleh karena itu, pada pasal 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pendidikan nasional itu sendiri merupakan suatu sistem yang memuat teori dan praktek pelaksanaan dalam pendidikan yang terdiri atas landasan dan dijiwai oleh filsafat bangsa yang bersangkutan guna diabadikan kepada bangsa itu untuk merealisasikan cita-cita nasionalnya. Untuk Pancasila itu sebagai sistem filsafat, di mana Pancasila merupakan pengungkapan dan penelaahan dunia fisik dan dunia real secara menyeluruh dan sistematis. Pancasila memberikan ajaran tata hidup manusia, budaya secara harmonis dan juga merupakan filsafat keselarasan. Untuk konsep filsafat secara umum kan ada 3, metafisika, epistemologis, dan aksiologi. Metafisika di sini Pancasila mengajarkan bahwa eksistensi bersifat pluralis dan integral. Artinya apa? Manusia yang memiliki banyak dimensi itu hakikatnya adalah satu kesatuan yang utuh. Pancasila mengakui azas ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana manusia itu meyakini adanya makhluk Tuhan ya, Yang Maha Esa yang kemudian mendapat panggilan dari tugas Tuhan sebagai hamba Tuhan ya, dan harus dipertanggungjawabkan segala amal yang dilaksanakan kepada Tuhannya, seperti itu. Untuk asas monodualisme manusia adalah kesatuan badani dan rohani, yang mana manusia itu sebagai makhluk pribadi dan sosial. Untuk asas monopluralisme menyakini keragaman manusia baik sebagai suku, bangsa, budaya, adat, tetapi satu kesatuan tetap bangsa Indonesia. Untuk asas nasionalisme manusia itu terikat oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu manusia itu memiliki realisasi dengan daerahnya pada masanya atau zamannya dan sejarah yang diungkap dengan sikap cinta kepada tanah air. Untuk asas internasionalisme manusia itu tidak meniadakan eksistensi manusia lain baik sebagai pribadi, kelompok atau bangsa lain. Untuk epistemologi bersumber yang pertama pada pengetahuan adalah Tuhan ya. Sumber utama dalam pengetahuan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Tuhan Yang Maha Esa ini telah menurunkan pengetahuan baik melalui utusan-utusannya maupun berbagai hal yang digerakkan oleh Tuhan itu sendiri di alam semesta, yang termasuk hukum-hukum yang terdapat di alam. Kemudian manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui keimanan, kepercayaannya, dan berpikir serta pengalamannya. Kebenaran pengetahuan ada yang bersifat mutlak, yang mana pengetahuan keagamaan biasanya bersifat mutlak, tetapi ada juga yang bersifat relatif, seperti pengetahuan ilmu sebagai hasil dari upaya dari manusia. Untuk pengetahuan yang bersifat mutlak itu berarti dia bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk pengetahuan yang bersifat relatif berarti harus diuji kebenarannya melalui uji kompetensi logis sesuai dengan data dan fakta, nilai kegunaan dan kepraktisannya untuk kesejahteraan manusia dengan mengacu kepada kebenaran dan nilai-nilai. Untuk aksiologis berarti sebagai hakikat nilai, sumber pertama dari segala nilai pada hakikatnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Karena
karena manusia adalah makhluk dari Tuhan. Kemudian manusia merupakan makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Maka hakikat nilai ini diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan individu. Untuk implementasi dalam pendidikan, di sini ada makna pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, peran pendidikan dan peserta didik. Peran pendidik ya dan peserta didik. Untuk makna dari pendidikan, di sini pendidikan usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran itu supaya peserta didik dapat berperan aktif dalam mengembangkan potensinya. Untuk tujuan pendidikan itu sendiri berarti pandangan Pancasila tersebut terhadap realitas manusia, pengetahuan dan hakikat nilai yang mengimplementasikan bahwa manusia seharusnya bertujuan untuk berkembang atau mengembangkan potensinya supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga yang demokratis. Untuk kurikulum pendidikan, di sini kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia, meningkatkan potensi, bisa kecerdasan atau minat peserta didik, keberagaman potensi daerah dan lingkungan atau kita sebut kearifan budaya lokal atau kearifan sumber daya lokal, kemudian tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika dalam perkembangan global dan persatuan nasional, serta nilai-nilai kebangsaan. Untuk metodologi pendidikannya, di sini pemilihan dan aplikasi dari metode pendidikan hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dari pendidikan itu sendiri yang akan dicapai, kemudian hakikat dari peserta didik sebagai manusia dan karakteristik isi atau materi pendidikan, serta fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk membantu dalam proses belajar. Penggunaan metode pendidikan di sini diharapkan bisa ya memperhatikan dari prinsip dan cara belajar peserta didik yang aktif. Peran pendidik dan peserta didik di sini seperti semboyan pendidikan ya. Ing ngarso sung tulodo berarti yang ada di depan memberikan tulodo atau teladan. Ing madya mangun karso berarti yang pendidikan itu harus mampu membangun minat pada peserta didik. Ya. Kemudian tuturi handayani, sepanjang itu tidak membahayakan bagi kita, maka pendidikan itu harus memberikan kebebasan dan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri. Untuk materi ini bisa disimpulkan bahwasanya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Kemudian berkenaan dengan itu, pada pasal 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, bahwasanya pendidikan nasional itu adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia dan merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penerapan sila-sila dalam Pancasila itu diperlukan pemikiran yang sungguh-sungguh untuk yang mengenai berbagai nilai-nilai Pancasila itu dalam pelaksanaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah.